Sore teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini kita mau bahas yang soal tambahan di modul kalian halaman 115, yaitu yang Negeri Tawako ya. Nah, jadi nanti soal ini akan mirip-mirip sama soal UAS kalian. Jadi mungkin untuk soal UAS, kira-kira nanti kalian bisa coba pelajarin ulang dari sini. Nah, di sini saya akan bahas sekilas aja karena ini cuma bagian setup-nya aja untuk minggu ini. Dan saya yakin teman-teman udah pada mahir di bagian setup karena memang dari pertemuan awal kita belajar itu kita udah belajar di bagian setupnya. Cuma bedanya ini ada tambahan aja sampai step 18 gitu ya. Nah, jadi nih saya akan coba bahas sekilas aja. Sebelumnya saya udah buat untuk filenya, jadi saya akan review-review sedikit aja ya teman-teman. Nah, di sini kayak biasa, jadi teman-teman buka dulu Accurate kalian, terus kayak biasa yang create new files ya. Saya yakin teman-teman udah bisa, terus nanti teman-teman login untuk user sama passwordnya itu supervisor. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke quick setup kayak gini kan. Nah, di sini kayak biasa teman-teman pilihnya yang English. Habis itu teman-teman pilih yang advanced setup. Nah, habis itu yang di bagian currency nih. Nah, untuk yang currency kalau misalnya di kasus dagang sebelumnya itu kasus jasa sebelumnya itu kan untuk currency-nya itu cuma ada satu ya, cuma ada rupiah kan. Nah, di kasus dagang ini, currency kita tuh pasti nanti ada dua, nggak mungkin satu. Tapi memang paling banyak dua, nggak ada yang sampai 3 sejauh ini sih. Nah, jadi untuk currency-nya teman-teman kayak biasa masukin rupiah. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman memang harus banget masukin yang rupiah karena teman-teman lihat yang di bagian atas ini kan di bold ya. Nah, di bold ini adalah sebagai artinya itu untuk acuan dasar si Accurate ini tuh menggunakan rupiah gitu untuk basisnya lah gitu ya. Jadi di bagian atas teman-teman harus taruh yang rupiah, jangan yang dolar dulu. Nah, kayak biasa rupiah teman-teman isi rate type-nya, terus country-nya sama simbolnya. Nah, tadi untuk yang tadi ada yang nanya untuk yang di bagian rate-nya itu teman-teman bisa lihat di ini ya teman-teman, di yang chart of account. Jadi teman-teman lihat di sini yang kan ada bank CIMB USD 3000 USD, balance-nya dalam rupiah itu 40.500.000 kan. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa tahu untuk rate si dolar itu berapa sih ke dalam rupiah. Jadi caranya teman-teman tinggal bagi aja. Jadi dia di dalam rupiah itu 40.500.000, terus di dalam USD itu dia 3.000. Nah, teman-teman tinggal bagi, nanti hasilnya akan dapat 13.500. Nah, itulah sebagai rate si dolar ini. Jadi nanti 1 dolar itu seharga 13.500. Terus teman-teman nanti masukin country sama simbolnya. Terus kita lanjut ke berikutnya. Ini kayak biasa ya, teman-teman tinggal masukin company name-nya, terus nanti masukin alamatnya, terus masukin start date atau cut off-nya. Nah, jangan lupa kayak biasa untuk cut off itu kita selalu sehari sebelum tanggal transaksi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya untuk tanggal transaksinya itu dia di bulan Juni 2018, tanggal 1 Juni. Nah, berarti untuk cut off-nya itu sehari sebelum transaksi, yang artinya berarti 31 Mei 2018 ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman ganti juga untuk fiscal year-nya. Nanti fiscal year-nya teman-teman tinggal ketik 18, terus untuk default currency-nya teman-teman harus pastiin di sini rupiah ya. Terus kalau udah boleh di next. Ini kayak biasa masukin aja kayak yang sebelumnya di company information. Terus di sini juga ternyata dia nggak dikasih tahu secara jelas berapa tanggal pengukuhan pajaknya. Nah, kalau nggak dikasih tahu kayak asumsi kita sebelumnya, berarti disamain dengan tanggal cut off ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman masukin sesuai tanggal cut off untuk taxable company's date-nya. Kalau udah boleh lanjut ke yang berikutnya itu chart of account. Jadi kayak biasa, pokoknya teman-teman tinggal masukin sesuai di soal seluruh account-accountnya ya. Saya cuma make sure di sini jangan sampai salah untuk perlengkapan ya. Perlengkapan itu other current asset.
Terus apalagi ya, di sini mungkin ada nanti, beban bunga ya, beban bunga walaupun dia beban, dia bukan, kalau biasa kan kita mungkin pakainya biaya bunga gitu kan ya, terus di sini dia beban bunga, nanti saya takutnya teman-teman malah masukinnya ke expense. Enggak ya teman-teman, kayak biasa beban bunga itu dia masuknya other expense ya, yang nomor, depannya itu angkanya 9. Nah, terus habis itu, boleh kita lihat juga di sini itu ada biaya kirim atau angkut, ini tetap masuknya expense, terus biaya administrasi bank itu juga expense. Terus jangan lupa kayak diskon penjualan, terus nanti ada retur penjualan juga, itu dia masuknya ke yang depannya 4 ya, yang bagian revenue, yang angka depannya 4. Terus di sini nanti teman-teman juga harus pastiin yang hutang bank HSBC itu dia yang jangka panjang ya. Terus apalagi ya yang kira-kira aneh, jangan lupa kayak PPN masukan kan OCA, PPN keluaran OCL ya. Terus ini yang kayak hutang lancar lainnya itu dia masuknya OCL tetap. Terus ini beban usaha lainnya, jangan nanti teman-teman kira karena lainnya gitu teman-teman masukinnya yang other expense, bukan ya, ini beban usaha lainnya tetap masukin di expense biasa, tapi mungkin untuk nomor depannya teman-teman bisa masukin 6999 atau apa, itu terserah, yang penting masuknya tetap di yang nomor depannya 6 ya. Udah sih kira-kira itu aja yang aneh, kayak yang lainnya biasa. Untuk persediaan barang dagang jangan lupa dia angka depannya 1, terus type-nya inventory ya. Nah, untuk yang lainnya ini saya rasa udah umum banget. Terus teman-teman jangan lupa juga masukin saldo-saldonya ya yang di sini, yang bank BCA, CIMB, hutang bank, kas tunai, modal, madam, perlengkapan. Nah, terus yang di bagian asuransi dibayar di muka, dia kan tanda tanya nih. Nah, ini teman-teman harus masukin ya, jangan mentang-mentang tanda tanya, nanti teman-teman nggak masukin di opening balance-nya. Nah, ini caranya teman-teman harus cari dulu. Nah, teman-teman boleh lihat nih di yang sininya, di informasi tambahan, dia bilang asuransi dibayar di muka sebesar 90 juta untuk 3 tahun sejak 1 Februari 2017. Nah, ini bukan berarti teman-teman langsung masukin nih saldonya ke opening balance-nya sebesar 90 juta. Enggak kayak gitu ya. Karena kan dia bilang ini sejak 1 Februari 2017. Artinya 90 juta ini dari awal dia Februari 2017. Sedangkan neraca ini kan yang chart of account ini kan untuk yang saldo per 1 Juni 2018 kan. Nah, teman-teman boleh dihitung dulu nih. Berarti untuk asuransi dibayar di mukanya, teman-teman bisa hitung 90 juta, kan dia bilang untuk 3 tahun ya. 3 tahun berarti 3 kali 12 itu 36 bulan. Nah, sedangkan dari 1 Februari sampai 2017 sampai 31 Mei 2018 itu teman-teman udah jalan selama 16 bulan. Berarti sisanya itu 20 bulan ya. Makanya di sini sisanya 20 bulan per 36 bulan ya. Nanti teman-teman bakal dapet 50 juta untuk balance-nya. Nah, nanti 50 juta inilah yang teman-teman masukin di opening balance-nya ya. Nah, terus kalau udah untuk yang hutang bunga juga nih, hutang bunga, teman-teman baca di informasi tambahan, dia hutang jangka panjang Bank HSBC, HSBC dipinjam sejak pendirian perusahaan dengan tingkat bunga 6% jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga melalui bank dilakukan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, berarti teman-teman kayak biasa tinggal dikali aja ya, 125.000 teman-teman kali sama 6%, terus habis itu dia bilang dilakukan tiap 1 Januari sampai 1 Juli. Nah, berarti kan ini neracanya per 1 Juni 2018 kan. Berarti dari 1 Januari sampai 1 Juni itu berapa bulan? Berarti 5 bulan kan. Atau dari 1 Januari sampai 1 Juni atau sampai 31 Mei gitulah ya. Berarti caranya tinggal 125 juta, teman-teman kali 6% kali 5 per 12 bulan ya. Karena tadi 5 bulan kan. Nah, nanti dapat teman-teman hasilnya 3.125.000. Nah, itulah nanti yang akan teman-teman masukin ke chart ke opening balance di bagian chart of account ini di Accurate.
Nah, di sini saya akan coba scroll pelan-pelan untuk teman-teman cross check untuk opening balance-nya maupun untuk account number-nya, jangan sampai salah nomor-nomornya, lalu untuk type-type-nya juga jangan sampai salah ya. Nah, di sini teman-teman juga harus pastiin kan tadi di chart of account yang di soal si bank CIMB ini kan dia USD ya. Berarti nanti teman-teman jangan lupa ganti di bagian currency-nya teman-teman masukin dolar. Nah, nanti untuk angkanya teman-teman tinggal masukin yang 3 juta gitu ya. Jangan sampai salah. 3 juta, sorry, 3.000 maksud saya, 3.000 ya. Jangan sampai salah. Terus kalau misalnya udah, teman-teman, ini ya saya scroll pelan-pelan ya. Teman-teman nanti boleh sambil cross check sama punya kalian. Nah, nanti kalau kecepatan teman-teman boleh sambil di pause ya, supaya nggak terlalu lama videonya. Kalau misalnya udah, kita lanjut ya ke berikutnya yang currency default account. Nah, di sini teman-teman kayak biasa tinggal cocok-cocokin aja hutang piutang. Terus habis itu jangan lupa juga ini currency name-nya nanti kan kita kan ada 2 ya untuk currency-nya. Jadi teman-teman jangan lupa di drop down terus teman-teman ganti jadi dolar. Pastiin harus keisi juga semua ya, karena biasa kalau misalnya yang dolar nih dia ada beberapa yang nggak keisi. Kalau misalnya dua-duanya udah keisi, baik yang dolar maupun rupiah, udah boleh dilanjut ya. Kita next. Nah, untuk terms of payment-nya ini teman-teman bisa lihat ya di bagian ini biasanya pemasok atau pelanggan. Nah, untuk terms ini teman-teman lihat dia ada yang 2/10 N/30, net 30 ya, sama nanti pasti ada COD ya untuk yang tunai-tunai. Berarti nanti kita ada 3 ya. Jadi pertama tuh ini nanti 2/10 N/30 itu kan artinya diskonnya 2%. Pembayarannya kalau misalnya mau dapat diskon maksimal itu 10 hari. Terus paling lambat harus dibayarnya, pokoknya harus paling lambat dibayarnya selama 30 hari kan. Dia 2/10 N/30. Nah, terus nanti juga ada net 30, dia nggak ada diskon tapi dia harus dibayar dalam waktu 30 hari. Terus ada juga yang COD atau tunai, nanti teman-teman masukin. Nah, terus kalau untuk bagian yang bawah yang Texas kayak biasa, untuk kodenya kita biasa pakai T ya, biasa. Terus namanya PPN, description-nya itu pajak pertambahan nilai. Terus rate-nya itu 10% ya biasa kalau untuk PPN. Terus untuk sales tax-nya teman-teman tinggal klik kayak biasa nih yang munculin yang ininya, nanti dia akan keluar kayak gini. Teman-teman isi nanti untuk sales tax-nya itu kayak biasa PPN keluaran kan. PPN keluaran, terus untuk purchase tax-nya PPN masukan. Nih ya, udah kelihatan di sini ya. Terus kalau udah, nanti kalau misalnya teman-teman masukin di sini, dia otomatis akan keluar di bagian sales tax account name sama purchase tax account name-nya. Jadi teman-teman nggak perlu isi manual lagi ya. Kalau udah boleh di next. Nah, di sini ada masuk ke customer type. Untuk customer type-nya ini teman-teman lihat di halaman 117 ya. Yang di bulet-buletan ini, yang di bullets-nya. Di poin-poinnya teman-teman lihat pelanggan atau pemasok yang berasal dari benua Asia termasuk tipe Asia. Di luar itu pelanggan atau pemasok tersebut termasuk tipe luar Asia. Berarti ada 2 ya untuk customer type-nya itu. Ada Asia dan luar Asia, nanti teman-teman masukin di sini. Terus untuk shipment methodnya juga teman-teman udah kelihatan langsung di soal ya, di halaman 117. Itu ada motor Ninja sama Honda Mobilio ya, tinggal dimasukin juga, gampang ya. Terus untuk customer masih di halaman, balik lagi kita ke halaman 116 berarti ya. Untuk pelanggan tuh yang pertama ada si Kevino, nanti ada Yesi, Azalea sama Michelle ya. Nah, untuk teman-teman harus cek lagi di sini type-nya dia kasih tanda tanya. Berarti teman-teman harus cek lagi ke di sini keterangan tambahan
tentang pelanggan dan pemasok. Nah, di sini saya udah tandain ya. Untuk yang tipenya luar Asia ini untuk pelanggan dan pemasoknya itu nanti si Michelle sama Fanny. Karena kan dia bilang yang berasal dari benua Asia termasuk tipenya Asia kan, di luar itu luar Asia. Nah, di sini yang Asia itu nanti ada si Andre juga ya ternyata ya. Nah, di sini tuh yang di luar Asia tuh berarti nanti ada Michelle, Fanny, sama Andre ya. Sama ada Kevino Edric juga. Pokoknya semua yang benua asalnya bukan Asia ya teman-teman. Pokoknya berarti yang Eropa ini termasuknya di luar Asia ya. Nah, terus berarti nanti untuk yang pelanggan ini cuma si Michelle aja sih yang Michelle sama Kevino ya teman-teman. Ada Michelle, Kevino, terus siapa lagi nih? Udah Michelle sama Kevino aja ya. Jadi nanti untuk pelanggan si Michelle sama Kevino tuh dia luar Asia ya. Nah, berarti ini salah nih ya, type-nya harusnya luar Asia ya untuk si Kevino. Nah, terus nanti teman-teman tinggal masukin aja ya kayak biasa. Di bagian teman-teman masukin customer number-nya, namanya, currency-nya. Terus untuk currency di sini dia yang luar Asia, yang dolar cuma si Michelle aja ya, teman-teman bisa lihat di soal nih. Nah, di sini ya. Dia pakainya yang RP semua. Kecuali si Michelle ini. Sorry, tadi ternyata di sini dia dibilang semua pelanggan atau pemasok menggunakan mata uang rupiah, kecuali pelanggan atau pemasok yang berasal dari Prancis dan Amerika Serikat. Nah, berarti benar ya, tapi ya si Kevino ini tetap dia luar Asia gitu ya. Type-nya dia tetap luar Asia, tapi untuk mata uangnya dia tetap rupiah gitu ya. Aduh, bikin bingung nih. Benar ya kayak gitu ya, untuk dia tetap luar Asia, tapi untuk mata uangnya nanti currency-nya dia tetap rupiah gitu ya. Yaudah kalau udah teman-teman boleh langsung input nih ya nama. Terus nanti teman-teman lihat di sini nih untuk saldonya ya, yang pertama si Kevin dia langsung dikasih tahu ya 15 juta. Berarti nanti teman-teman tinggal masukin di bagian opening balance ini ya. Nah, di bagian opening balance ini teman-teman klik yang sampai muncul yang ini nih, yang kotak ini. Terus nanti di dalam sini baru teman-teman bisa masukin yang untuk si invoice-nya ya. Sorry. Nah, invoice-nya kan udah dikasih tahu kan nomornya, nanti teman-teman masukin tanggalnya, baru teman-teman masukin opening balance-nya sama terms-nya ya. Terms-nya ini si Kevino net 30 ya. Nah, kalau udah teman-teman masukin kayak biasa teksnya, teman-teman tinggal klik sampai dia muncul panah ke bawah, baru teman-teman pilih PPN, jadi bukan diketik ya. Terus type-nya dia tadi udah benar luar Asia, untuk terms-nya juga teman-teman isi net 30. Nah, berikutnya untuk si Yesi ini nanti teman-teman bisa lihat untuk Yesi sama Azalea itu dia kan ada dua ya invoice-nya. Nah, cara masukinnya itu untuk as of-nya ini teman-teman biarin dulu. Pokoknya nanti teman-teman isinya customer number, name,
currency. Nah, untuk as of-nya kosongin dulu aja, nanti dia akan otomatis berubah saat teman-teman masukin di bagian opening balance ini ya. Jadi untuk opening balance kayak tadi teman-teman pencet yang kotak ini. Nah, karena si Yesi sama Azalea dia invoice-nya ada 2, nah otomatis nanti teman-teman masukin di sini ada 2. Terus teman-teman hitung yang bagian opening balance-nya. Ini untuk opening balance-nya masih gampang sih. Tadi saya udah coba lihat, ini masih gampang, saya udah coba hitung juga. Ini nggak terlalu bingungin, nggak kayak yang soal UTS atau kuis. Terus nanti karena dia ada 2, otomatis di bagian as of-nya ini dia akan munculnya split gitu. Karena dia ada 2 invoice. Nah, untuk type-nya nanti teman-teman cocokin lagi sama terms-nya ya. Terus kalau udah, pokoknya ini jangan lupa nih yang si Michelle juga currency-nya dolar ya, tadi udah dikasih tahu di soal. Pokoknya untuk yang saldo-saldo ini teman-teman masukinnya di opening balance deh. Teman-teman klik yang tanda kotak ini sekalian untuk masukin yang invoice-nya ya. Jangan lupa teksnya juga. Kalau udah untuk yang vendor juga sama, masih kayak yang customer. Untuk opening balance-nya untuk yang invoice-nya maksudnya masukinnya di yang bagian opening balance sampai kayak muncul kotak kayak gini. Jadi teman-teman masukin dalam situ. Terus di sini yang currency-nya yang dolar tuh si Fanny ya, Fanny. Jangan lupa masukin teksnya juga, nanti teks 1 aja ya, teks 2 dikosongin, terus teman-teman masukin terms-nya. Nah, ini untuk yang split berarti artinya dia invoice-nya ada lebih dari 1 ya. Terus kalau udah boleh lanjut. Nah, ini yang di project and departments di skip aja. Nah, sebelum masuk ke bagian warehouse ini, teman-teman boleh di last, terus habis itu di previous kali. Jadi di step 20 ini, jangan lupa yang kayak kemarin itu, di click here to edit other preference. Jadi teman-teman masuk ke preference, terus habis itu ke bagian feature, yang pertama, feature. Jadi teman-teman centang yang multi warehouse quantity can lebih kecil dari 0, terus multi unit sama can edit invoice number. Jadi 1, 2, 3 sama kotak kelima dicentang ya. Jadi total nanti ada 4 centangan yang di bagian atas ini. Terus jangan lupa di bagian purchase teman-teman bikin account baru ya. Ini yang untuk default difference unbilled account, teman-teman bikin penerimaan barang belum ditagih. Nah, untuk nomor account-nya itu 5 angka depannya, yang artinya dia masuk ke bagian cost of goods sold. Terus kalau udah di-okein aja, nah baru teman-teman balik ke bagian yang inventory ini. Nah, untuk warehouse-nya di sini teman-teman bisa lihat di soal. Jadi untuk warehouse-nya dia juga ada 2 ya. Warehouse. Nah, ini di bagian ini nih, yang hitam ini yang di bold. Warehouse-nya itu dia ada 2. Yang pertama ada gudang senyum. Terus nanti untuk description-nya teman-teman boleh tulis untuk barang AW dan YA. Terus sama ada gudang tawa. Nanti teman-teman masukin aja untuk barang VM, AK, sama JC ya. Nah, nanti teman-teman masukin juga untuk person in charge-nya itu udah dikasih tahu juga, si gudang senyum itu sama Mr. Smiley, sama si gudang tawa itu Bapak Canda. Nah, untuk item kategorisnya teman-teman masukin aja yang di bagian nomor item ya, di depan-depannya itu ada AW, AK, VM, YA, sama JC ya, GC. Jadi teman-teman masukin aja kayak gini. Terus kalau udah boleh di next. Nah, ini yang kayak biasa item default account, teman-teman cocok-cocokin aja kayak gini ya, samain inventory, sales, dan seterusnya kayak gini. Terus kalau udah di next aja, yang di ini boleh di next juga, nggak usah diisi. Nah, untuk cost methodnya teman-teman jangan lupa pilih yang FIFO ya, jangan sampai salah. Nah, terus kita lanjut ke bagian item. Nah, di sini
Nanti teman-teman bisa masukin sesuai yang di soal. Jadi untuk AW1, AW2, AW3, mungkin di sini saya akan coba jelasin yang angkanya kali ya. Nah, ini pokoknya nanti teman-teman masukin dulu deh untuk item numbernya, namanya, type-nya, inventory part ya, terus stock date-nya nih teman-teman masukin, quantity-nya juga dimasukin, terus unitnya pieces ya. Nah, ini untuk yang harga-harganya nih teman-teman lihat di soal. Jadi yang pertama itu AW ya, AW mana nih AW. Nah, di sini AW dia kasih taunya cost per unitnya ditanda tanyain, terus sama sales price-nya dikasih tahu, sama markup-nya juga dikasih tahu. Jadi kayak biasa, kayak sebelumnya itu yang kita pernah belajar dulu, mana ya? Nah, nih contohnya. Jadi pokoknya yang kayak dulu kita pernah belajar, cara dapat gross profit itu kan sales dikurang COGS gitu ya. Sales kurang COGS dapat gross profit gitu kan. Nah, di sini dia bilang markup-nya itu dari cost, dia bilang kan. Berarti artinya si cost-nya atau si COGS-nya ini tuh 100%. 100% ya. Nah, terus dia kasih tahu markup-nya 33,33%. Berarti kita bisa masukin di bagian GP ini 33,33. Nah, berarti teman-teman bisa tahu dong salesnya berapa, ya kan? Tinggal si COGS tambah GP, ya kan? Tinggal dibalik aja kan. Nah, terus kalau misalnya udah, teman-teman tinggal lihat yang ditanya apa nih? Ditanya cost per unitnya. Sedangkan kita taunya salesnya, berarti caranya itu teman-teman tinggal 600.000, teman-teman karena mau tahu costnya, berarti teman-teman kali 600.000 kali 133,33% dibagi sama yang diketahuinya, yaitu kebalik, 600.000 teman-teman kaliin sama 100%, karena yang ditanya itu yang kita mau tahu kan yang si cost per unitnya. Saya ketik aja deh biar gak bingung. 600.000 teman-teman kaliin sama 100%, karena kita mau tahu costnya, terus teman-teman bagi sama 133,33% ya. Karena kan yang diketahuinya kan si salesnya kan, si 600.000-nya, si salesnya itu sebesar 133,33%. Nah, nanti teman-teman coba hitung, nanti itu akan dapatnya 4,5 ya. Jadi sebenarnya itu koma 451 apa 450 koma berapa gitu, koma. Nah, cuma yang mendekatinya itu 450.000, karena nanti coba aja nih teman-teman hitung 450.000, dia markup-nya kan 33% ya, berarti teman-teman kali 33%, terus teman-teman tambahin sama si 450.000 ini. Atau bisa juga langsung teman-teman 450.000 kali 133,33%. Nah, nanti itu dia akan dapatnya 450 kali 133,33%, sekitar 599.985.000. Itu kan mendekati ya sama sales price ini 600.000. Nah, berarti nanti kita buletin aja jadi 450.000. Nah, terus saya mau kasih contoh lagi yang untuk kalau misalnya dia salesnya yang nggak dikasih tahu. Di sini dia markup-nya itu 30%. 30. Nah, terus dia salesnya
Oh, dari cost berarti cost COGS 100%, berarti untuk salesnya dia 130 ya. Nah, kalau yang kayak gini gimana caranya? Sama kayak tadi, cuma bedanya pembilang sama penyebutnya aja. Jadi di sini kan kita mau tahu salesnya nih, tapi kita dikasih taunya costnya. Berarti caranya teman-teman tinggal 500.000, karena kita mau tahu salesnya, berarti salesnya itu kan 130% kan. Terus yang dikasih taunya itu si costnya, berarti dibagi 100%. Nah, nanti teman-teman akan dapet tuh angkanya 500.000 kali 130% bagi 100. Nah, teman-teman nanti akan dapat 650.000. Nah, nanti itu untuk angka si salesnya ya. Nah, kayak gitu kira-kira untuk cari si cost maupun salesnya. Nah, nanti untuk angkanya teman-teman bisa hitung ya. Teman-teman bisa coba hitung pakai cara yang saya ajarin tadi. Pasti hasilnya sama kayak gini. Nih, untuk purchase price-nya sama sales price-nya nanti teman-teman masukin di sini. Terus warehouse OB-nya teman-teman masukin gudang senyum ya. Terus untuk sales tax-nya sama purchase tax-nya kayak biasa kita pakai kode T kan tadi kan untuk PPN. Jadi teman-teman tinggal masukin T. Terus untuk default warehouse-nya teman-teman tinggal masukin sesuai sama yang di soal tadi. Yaitu yang AW sama YA untuk gudang senyum, sama yang VM, AK sama GC itu untuk gudang tawa gitu ya. Nah, ini untuk harga-harganya nanti teman-teman boleh coba hitung aja, terus teman-teman cross check ke sini ya. Nih, saya coba geser pelan-pelan ya. Nah, nanti mungkin bisa sambil di pause aja. Kalau udah saya coba lanjut dulu ke bagian fixed asset. Nah, fixed asset ini kan sebelumnya di chart of account udah dikasih tahu ya. Tapi teman-teman bisa lihat juga di halaman 118-nya untuk fixed asset list-nya. Jadi dia ada tanah, gedung, komputer, peralatan, motor ninja, sama Honda Mobilio. Nah, terus tanahnya itu kan nggak ada depresiasi ya, berarti nanti teman-teman pilih yang non depreciable. Nah, untuk rate-nya ini teman-teman nggak usah isi karena dia akan otomatis keisi. Teman-teman tinggal isi useful life sama metodenya aja. Ini udah ada dikasih tahu juga di soal, jadi teman-teman tinggal ikutin aja ya. Tinggal diisi sesuai di soal. Kalau udah saya lanjut ke FA type. Di sini teman-teman tinggal masukin juga sesuai di soal. Jadi untuk gedung itu nanti fiscal type-nya bangunan, Honda Mobilio kendaraan, komputer peralatan, motor ninja kendaraan, peralatan itu peralatan, terus tanah nanti tanah. Pokoknya ini tinggal dicocok-cocokin aja ya. Terus kalau udah masuk ke fixed asset, nah ini teman-teman masukin ya untuk fixed assetnya. Jadi untuk kodenya masukin FA01, terus masukin asset description-nya, terus type-nya, department-nya boleh dikosongin. Nah, untuk purchase date-nya dia ada ya. Mana di soal nih? Di soal dia ada bilang purchase dan usage date. Nah, berarti nanti bakal sama ya. Terus kegeser. Terus kalau udah pokoknya terus diisi aja yang kayak sebelumnya, estimated life-nya. Kalau untuk tanah dia 0 pasti ya. Kalau ini udah diisi, masukin depreciation methodnya, terus masukin asset account-nya, tanah, gedung, peralatan kendaraan. Terus ini teman-teman boleh masukin account yang buat akumulasinya ya. Nah, ini teman-teman masukin. Terus untuk depreciation-nya teman-teman masukin juga nih. Ini untuk account-nya teman-teman masukin juga tuh ya. Terus untuk expense account-nya teman-teman masukin opening balance equity ya. Amount-nya juga udah ada di soal nih, teman-teman bisa lihat, teman-teman tinggal masukin.
Terus untuk salvage value-nya kita kosongin karena dia nggak kasih tahu. Nah, nanti teman-teman jangan lupa di sini dicentang bagian fiskal FA-nya. Terus teman-teman masukin kuantitinya 1. Nah, kalau udah boleh di next. Nah, berarti udah kelar ya. Sekarang udah sampai trial balance. Nah, kalau udah boleh di last. Terus di finish aja. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang tahap setelah setup-nya. Masih di bagian setup sih, yaitu yang di journal voucher-nya ya. Jadi kita mau masukin dulu. Oh, kita harus period end dulu ya teman-teman. Jadi kalau udah kelar, jadi kita mau lakuin period end dulu ya. Jadi ke bagian general ledger, terus teman-teman pilih period end di sini. Nah, untuk period end-nya berarti teman-teman pilih untuk bulan Mei ya, Mei, karena kan kita tadi sampai bulan Mei kan, akhir Mei. Jadi nanti teman-teman ganti periodnya itu Mei, terus year-nya 2018 ya, di sini teman-teman ganti. Nah, di sini pasti last period end kita akan beda karena tadi saya sebelumnya udah di period end dulu di bulan Mei ya, pasti akan beda di sini. Nanti teman-teman period end. Nah, terus untuk currency untuk exchange rate-nya dia nggak berubah ya, dia belum berubah. Nanti dia berubahnya pas jual aset. Biasanya dia berubah pas jual aset ya. Pasti akan berubah di exchange rate-nya. Karena ini belum ada apa-apa, belum jual apa-apa, berarti ini masih sama kayak sebelumnya 13,5 ya. Nanti kalau udah teman-teman boleh okein aja. Nah, terus baru masuk ke journal voucher yang tadi nih. Nah, yang ini, yang dimana teman-teman harus nolin yang laba ditahannya. Nah, untuk yang ini dia otomatis ya teman-teman ya, karena kan tadi teman-teman udah period end kan, berarti otomatis nanti dia akan masuk saldo akumulasi penyusutannya ya, untuk masing-masing asetnya, kayak yang sebelumnya. Jadi, kayak contoh yang sebelumnya gitu ya, yang waktu itu. Jadi, teman-teman nggak perlu ngitungin lagi nih kayak dulu, berapa sih akumulasi penyusutannya gitu ya. Nah, nanti paling teman-teman masukin ininya aja nih, yang untuk opening balance equity sama laba ditahannya. Jadi kan nanti di bagian opening balance equity pasti ada saldo kan. Jadi caranya teman-teman kayak biasa ke list, terus chart of account. Nanti teman-teman cek di bagian opening balance equity-nya. Nah, di saya pasti udah 0 karena saya udah balikin ke laba ditahan. Nah, nanti di teman-teman pasti ada saldo opening balance equity-nya. Teman-teman masukin untuk di debit sama kredit ini sesuai dengan balance yang di chart of account teman-teman ya. Nah, terus nanti kalau udah di save and new, nanti teman-teman cek lagi di bagian chart of account-nya. Teman-teman harus pastiin kalau di opening balance equity-nya ini udah 0. Nah, kalau udah berarti untuk setup-nya itu udah kelar ya. Kalau udah kelar, berarti kita tinggal nanti minggu depan masuk ke transaksinya gitu ya. Kalau udah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat sore.